Sobat investor semua, apa kabar semuanya? Iya, jadi hari ini gue ingin sharing sedikit bagaimana cara menganalisa reksadana yang bagus, ya. Cuman di video ini gue akan menganalisa menggunakan salah satu aplikasi, yaitu adalah aplikasi Bibit. Kira-kira bagaimana cara gue pribadi dalam menganalisa reksadana yang bagus? Buat kamu yang penasaran, ingat, tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, sekarang kita akan coba share screen dulu ya. Jadi gue akan buka aplikasi Bibit ya, menggunakan komputer ya. Biasanya mungkin pakai aplikasi HP kan. Jadi sekarang pakai komputer. Gue share screen aja ya. Sini ada Bibit. Oke, kalian sekarang lihat nih ya. Ini adalah aplikasi Bibit ya. Nah, di sini ada Robo Advisor ya. Di sini kalian lihat kan, ini adalah Robo Advisor ya. Robo Advisor itu tujuannya untuk mempermudah investor pemula untuk mulai berinvestasi. Jadi basically caranya dengan menseleksi reksadana yang bagus dan juga proporsinya itu disesuaikan dengan profil resiko. Nah, ini dia profil resiko gue kan di sini gue setting kecil kan, 3,5. Nah, 3,5, makanya kalau 3,5 ini kan masuknya konservatif. Kalau konservatif pasti lebih banyak ya di reksadana obligasi maupun pasar uang. Yang paling kecil saham. Kalau ini misalkan gede, itu biasanya saham. Oke, itu singkatnya ya. Sekarang gue mau ngajarin kalian cara menganalisa reksadana sendiri nih, yang bagus gitu. Kita ambil contoh, misalkan buka di sini, gue ngambil contoh Sukor Invest aja lah, gitu ya. Ini di sini gue ambil Sukor Invest Syariah Equity Fund, oke. Oke, sekarang kalian lihat di sini, ini adalah reksadana yang namanya Sukor Invest Syariah Equity Fund. Sukor Invest Syariah Equity Fund ini, itu ketika kalian lihat, yang kalian lihat awal adalah dari kurvanya ya. Oh, kurvanya 1 tahun begini nih progresnya. Ini kelihatannya masih sideways ya, atau kelihatannya kayak masih nyamping kurvanya. Itu bagus apa enggak sih? Secara data di sini 15%. Tapi ingat guys, jangan terpatok pada return. Ketika kita mau menganalisa, pertama kali yang harus kita lihat itu bukan return, tapi yang perlu kita lihat itu adalah AUM dulu lah. AUM pada reksadana artinya adalah dana kelolaan pada reksadana. Nah, di sini ya, ini ada yang namanya total AUM. Total AUM ini artinya adalah dana kelolaan pada reksadana. Semakin gede dana kelolaan reksadana, berarti semakin percaya si investor terhadap reksadana ini. Nah, reksadana yang besar menurut pendapat gua itu reksadana yang AUM-nya di atas dari 100. Ya, 100 miliar ya, di atas dari 100 miliar. Kalau di bawah itu riskan banget. Kenapa? Karena kalau AUM kekecilan, ini bisa aja reksadananya ditutup. Kalau kalian lihat di prospektus ya, di sini ada nggak ya prospektus ya? Nih, prospektus itu bakal ada info kalau misalkan kalian reksadananya di bawah dari 10 miliar atau 20 miliar ya, itu bakal di warning sama OJK dan siap-siap udah mau ditutup. Jadi pastiin kalian selalu awasi per 3 bulan atau 4 bulan, pastikan AUM itu di atas dari 100 miliar. Itu pesan gue. Lalu di sini ada keterangan apa lagi ya? Jangan ngikutin keterangan dulu deh. Kita lihat yang harus kedua itu, yang kita lihat adalah reputasi.
reputasi reksadana itu penting. Misalkan kita ambil contoh di sini adalah Sukor Invest Syariah Equity Fund. Oke. Kita coba sebentar ya guys. Nih, kita ambil di sini saja. Nih, gue udah buka Google nih. Nah, kalian untuk tahu reputasi, kalian search reksadana kalian. Kayak misalkan nih, gue di sini nih, Sukor Invest Syariah Equity Fund. Kalian scroll ke bawah. Ketika kalian scroll ke bawah, kira-kira ada masalah nggak? Gitu. Ada masalah nggak? Apakah tiba-tiba OJK mensuspend atau apa? Investasi apa? Penipuan atau apa? Kalau misalkan ada, kalian baca dulu. Kalau ternyata itu tidak ada, oh berarti secara reputasi masih bagus. Reputasi itu adalah sangat penting guys. Sama pentingnya sama AUM. Bahkan lebih penting sih sebenarnya. Karena kalau misalkan reputasi jelek, ya walaupun AUM gede, reksadana tuh bisa gulung tikar. Kayak gitu. Jadi yang diperhatikan itu adalah seperti itu. Balik lagi ke tadi ya. Oke. Di sini, udah nih, yang kedua berarti reputasi. Yang ketiga, yang harus kalian perhatikan itu adalah baru CAGR-nya. CAGR apa sih? Kepanjangannya adalah Compound Annual Growth Rate. Gampangnya adalah kinerja masa lalu pada reksadana. Kinerja masa lalu pada reksadana itu bagusan kalau dia secara 1 tahunan, dia grafiknya naik. Nah, berdasarkan di sini, kita bisa melihat di sini 15%. Ini berdasarkan data dari 1 tahun lalu ya, bukan prediksi ke depan. Ingat, makanya di sini ada tulisan tuh, past 1 year, atau 1 tahun lalu lah, ya kan? Nah, di sini sebenarnya 1 tahun lalu, kita misalkan kalau udah mulai invest dapatnya 15,14%. Ini tidak menjamin ke depan bakal dapat segini. Tapi seenggaknya kalau kita tahu, itu bisa jadi tolak ukur juga. Oh, berarti kira-kira segini loh, gitu. Seperti itu. Itu aspek ketiga yang kita lihat. Pastiin return-nya juga bagus, gitu ya. Tapi yang paling utama adalah yang tadi dua tuh. Dari segi, reputasi sama AUM. Kalau dua ini udah oke, baru kalian lihat ini. Ya, jadi jangan ini dulu. Baru setelah itu kalian lihat misalkan, kalau gue sih pribadi ngelihatnya dari expense ratio. Nah, expense ratio ini kalau berdasarkan yang gue tahu, kalau ini kan masuknya reksadana saham ya, nih jenis produknya adalah saham ya. Nah, kalau reksadana saham seperti ini, tingkat resikonya itu sangat tinggi. Nah, kalau tingkat resikonya sangat tinggi, biasanya expense ratio itu semakin mahal, guys. Makanya kalau kalian lihat tuh expense ratio antara reksadana pasar uang, obligasi, maupun saham, biasanya expense ratio reksadana saham tuh jauh lebih besar, ya. Nah, di sini kalau kita lihat rata-rata dengan perbandingan yang lain, itu ini salah satu yang terbesar, guys, gitu. Ini udah gede. Nah, expense ratio gede itu bagus apa enggak sih? Expense ratio itu secara idealnya bagusnya ketika kecil. Tapi kalau besar menurut pendapat gue juga nggak masalah. Selama dia bisa memproduce return yang bagus. Selama return 1 tahun terakhirnya bagus. Nah, kenapa gue bilang nggak masalah? Karena gini, ya, expense ratio itu apa sih? Expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan si manajer investasi atau si pemilik produk Sukor Invest Syariah Equity Fund ini, ya, yang mana manajer investasinya namanya adalah Sukor Asset Management, itu biaya-biaya untuk mengelola reksadana ini berapa, gitu. Jadi si Sukor Asset Management butuh biaya untuk mengelola Sukor Invest Syariah Equity Fund ini berapa? Kalau seandainya dia agak gede, berarti entah beliau atau entah dari si asset management ini meng-hire analis ya, yang mana analis tersebut pastinya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit juga. Otomatis biasanya expense ratio-nya gede. Dan ketika expense ratio-nya gede, ya kan asumsinya adalah memotong dari keuntungan yang ada. Nah, orang langsung mikir lagi, oh berarti dari 15% ini yang kita dapat, misalkan kalau kita invest 1 tahun lalu, berarti dipotong lagi dong. Jawabannya adalah tidak, guys. Jadi 15% yang di sini itu udah bersih, gitu. Tetapi mungkin kalau misalkan nggak ada pemotongan, bisa lebih gede daripada ini. Betul, gitu. Tapi kan kita lihat expense ratio kadang-kadang, misalkan dia ada nih, kasus expense ratio-nya kecil. Ternyata return yang dia kasih lebih kecil dari ini. Ya gue ngapain gitu. Kalau gue sih begitu ya.
Karena gue pikirnya kan yang penting ya nggak apa-apa lah gue keluar duit gede, kalau misalkan ternyata return yang bisa diproduksi gede, kenapa tidak? Tuh. Jadi idealnya expense ratio itu carilah yang kecil. Tapi kalaupun gede, ya kalian lihat ada beberapa faktor yang tadi gue bilang. Oke. Lalu kalian bisa lihat dari drawdown. Drawdown itu apa sih? Penurunan yang pernah terjadi pada reksadana. Kalau 1 tahun, di sini kan 1 tahun. Kalau misalkan 3 tahun, ternyata minus 40%. 1 tahun minus 13%. Kok dalam banget ya bisa sampai 13%? Nah, kenapa bisa dalam kayak gini? Karena kan kita lihat sendiri ya, sekarang kita lagi menghadapi pandemi dan memang penurunannya sangat dahsyat gitu. Oleh karena itu, ini hal yang wajar terjadi. Apalagi kita mengambil reksadana saham. Kalau saham tuh pasti turunnya lebih drastis banget gitu. Jadi jangan kalian bandingkan dengan reksadana obligasi maupun pasar uang. Karena kenapa? Karena return yang bisa kita dapat lebih gede di reksadana saham ketimbang obligasi maupun pasar uang. Jadi semakin tinggi potensi return yang kita bisa dapat, tentu resikonya juga bertambah. Nah, makanya ini resiko penurunannya juga gede. Nah, drawdown ini bisa menjadi acuan kita nih. Kira-kira kalau misalkan kita dalam 1 tahun terakhir turun 13,86%, siap nggak terhadap investasi kita? Kalau seandainya kita tidak siap, ya berarti jangan gitu. Karena ini cuma memberitahu aja, nge-warning gitu. Ini bisa segini loh turunnya gitu. Oke, ya. Terus apalagi ya? Nah, di sini ada minimal pembelian. Minimal pembelian ini sangat ngaruh juga ya, tergantung dari isi kantong ya, karena reksadana secara rata-rata tuh memang 100.000. Cuman ada beberapa reksadana yang dimulai dari 10.000 gitu. Tapi gue memperhatikan ini, tapi nggak terlalu guys. Kenapa? Memerhatikan kalau misalkan gue punya budgetnya dikit, ya nggak mungkin juga gue invest 100.000 gitu. Gue akan cari yang bisa mulai dari 10.000, dari 50.000 ya. Tetapi yang faktor paling penting tuh yang ini nih. Yang mana sih tadi ini? Pencet guys. Bentar ya. Nah, yang paling penting nih yang ini nih ya. Bukan yang ininya. Ini penting, tapi ini prioritas nomor 2, ini nomor 1 tuh yang ini. Gitu. Itu sih, terus juga yang terakhir mungkin kalian bisa lihat daripada alokasi juga nih, alokasi aset. Nah, alokasi aset ini sebenarnya untuk kasih tanda. Jadi kan reksadana itu adalah paket investasi. Nah, kalau kita lihat paket, itu pasti ada isinya dong. Nah, isinya apa? Isinya adalah kumpulan investasi. Kalau di sini, ya kan reksadana saham, berarti mayoritas itu pasti di saham. Ya. Di sini kelihatan kan, efek ekuitas itu 99%-an. Efek ekuitas itu sama dengan saham, guys. Jadi berarti porsinya paling gede di saham. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah di SBSN. Ya, maksudnya ini kayak sukuk gitu loh ya. Nah, ini instrumen pasar uang nih. Nah, perlu diingat guys, kalau kayak gini, menurut gua sih ya udah sekedar tahu aja gitu. Cuman yang paling penting ini top holdings ya. Nah, kalau top holdings agak panjang guys untuk dibahas. Jadi kalau kalian mau menganalisa lebih detail soal top holdings, kalian tuh harus cek satu persatu perusahaan ini gimana. PP London Sumatera tuh apa sih perusahaannya, Samindo apa sih, perusahaan gas negara tuh gimana, Buyung Putra Sembada tuh apa. Kira-kira dalam tujuan kalian misalkan investasi 1 tahun atau 2 tahun, ini masih bagus nggak sih perusahaan-perusahaan ini? Kalau memang masih bagus dan bertahan, ya udah kalian bisa invest reksadana ini gitu. Karena kan performance dari reksadana ini kan kita ambil contoh support invest syariah equity fund ya. Tergantung daripada kinerja ini. Kalau kinerjanya mereka bagus, ya tentu harusnya ininya gede gitu, returnnya gede atau profitnya gede gitu guys. Itu sih kalau di sini ada prospektus dan fund fact sheet. Kalau prospektus tuh kayak kalian pengen tahu detail soal reksadana ini di prospektus. Kalau fun fact sheet tuh kayak jatuhnya kayak ringkasan aja sih soal reksadana ini itu gimana. Seperti itu. Itu adalah cara gue menganalisa reksadana di aplikasi Bibit juga. Nah, buat kalian yang ingin belajar lebih dalam soal reksadana, kalian bisa cek di playlist Dana Darurat gua ya. Dan nanti kalian bisa tonton satu persatu, nanti ada edukasi soal reksadana juga.
Dan buat kalian yang memang termotivasi untuk mungkin menonton video lain soal reksadana, kemampuan kalau kita berinvestasi rutin ya dari berapa menjadi berapa, kalian bisa cek di salah satu video gue yang ada di sini juga, nanti gue bakal tampilin. Nah, kalian bisa tonton itu juga, bisa menambah edukasi juga. Dan kalau kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di description box di bawah ini. Oke guys, itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, please klik lonceng bellnya supaya kalian kalau ada video baru terupdate. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen. Oke, terima kasih guys.